Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mubarok. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang cukup menarik, yaitu Masail Fikih, memahami historitas fikih. Yang pertama adalah historisitas fikih. Seperti yang kita ketahui, sumber primer hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Keduanya ini tidak terbatas jangkauannya pada batas waktu. Al-Quran merupakan petunjuk dalam kehidupan, tidak hanya bagi orang yang bertakwa, maupun juga bagi seluruh manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam itu diturunkan tidak hanya untuk komunitas masyarakat tertentu, tetapi untuk seluruh aspek kehidupan manusia, kapan dan dimanapun berada. Hal ini dapat dilihat dari keberagaman corak Islam di berbagai daerah masyarakat Muslim, seperti Muslim di Mekah berbeda dengan Muslim di daerah lain, berbeda dengan Muslim di Madinah, beda lagi dengan Muslim di Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri banyak corak Islam yang beragam. Misalnya Muslim di Jawa tentulah berbeda dengan Muslim di Sumatera. Hal ini dipengaruhi oleh pola ataupun pendekatan dakwah serta kondisi masyarakat di daerah tertentu. Perbedaan sosiokultural tersebut menghasilkan berbagai organisasi, aliran yang berbeda, serta mazhab yang beragam. Misalnya ada NU, ada Muhammadiyah, lalu ada aliran paham Sunni dan aliran Syiah, serta mazhab yang beragam. Di Indonesia khususnya terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang, setidaknya ada 5 mazhab fikih. Yang kedua, stagnasi tasyrik Islam. Kita mulai dari pengertian fikih dulu. Fikih sebenarnya adalah produk kondisi sosio-historis, serta fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Karena itulah fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain walaupun dalam waktu bersamaan, disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula. Fenomena yang terjadi tidak jarang fikih dijadikan sebagai alat perpecahan dan legitimasi ekstremitas kelompok tertentu dan senjata yang mendiskreditkan kelompok muslim lainnya. Atas nama perbedaan mazhab, suatu kelompok ada kalanya melontarkan kalimat mengkafirkan kelompok lain. Padahal diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu memanggil saudaranya kamu kafir, salah seorang di antaranya akan menjadi kafir dan bertanggung jawab atasnya. Hadis ini mengandung arti bahwa seorang muslim tidak dibenarkan berkata kamu kafir yang dialamatkan kepada seorang muslim hanya karena akibat perbedaan mazhab. Jika terjadi perselisihan yang berpotensi mengancam eksistensi ukhuwah, maka umat Islam harus membangun komunikasi di atas prinsip persaudaraan. Dalam kondisi yang memungkinkan dipertemukan atau dapat ditolerir, sebaiknya ditempuh toleransi atau al-jamiyat kompromi, yakni dapat mensinergikan antara akhlak dan fikih. Karena fikih telah mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan orang lain, serta manusia dengan lingkungannya. Hukum fikih sendiri terbagi menjadi 3, dapat dilihat di layar. Ada hukum i'tiqadiyah, hukum khuluqiyah, dan hukum amaliyah yang bertalian perkataan dan perbuatan mukallaf serta tata cara melaksanakannya. Inilah yang disebut hukum fikih, dan bagaimana dapat sampai kepada hal tersebut dibutuhkan ilmu usul fikih. Pembagian ketiga aspek tersebut sejatinya tidak mengakibatkan terjadinya dikotomi ajaran Islam. Hal ini semata-mata dimaksudkan sebagai pembagian dari segi fokus kajiannya saja. Nah, kejadian yang seperti itu bahkan sudah terjadi sejak zaman dahulu. Fenomena fikih generasi awal. Untuk memudahkan, kita bagi menjadi 3 periode, yaitu pasca wafatnya Rasulullah, yang kedua pada zaman sahabat, kemudian di era tabi'in. Meninggalnya Nabi menjadi awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Karena sejak meninggalnya Nabi, maka terputus pula wahyu. Sementara masalah terus bermunculan. Tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosiohistoris sudah berbeda dengan masa Rasulullah SAW. Terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Padahal jarak antara mereka masih terbilang sangat dekat dan bahkan belum ada generasi yang mengantarainya, baik zaman maupun tempat. Selanjutnya, pada masa sahabat, mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sementara itu, ekspansi kekuasaan pemerintahan Islam dan interaksi Islam dengan peradaban-peradaban telah menimbulkan masalah-masalah baru. Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka, merujuk kepada nas-nas agama, atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur ijtihad mereka.
Kemudian di era tabi'in, masalah semakin bertambah. Banyak persoalan masyarakat yang muncul yang bahkan belum pernah muncul pada masa Rasulullah SAW. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Lalu fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam getaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. 4 imam mazhab yang terkenal antara lain Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Abu Hanifah bernama lengkap Nu'man ibnu Sabit ibnu Zawti, dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Ia belajar dari ulama tabi'in Hamad ibnu Abi Sulaiman. Selain itu, ia belajar fikih dari Atta ibnu Robah dan Nafi Maula ibnu Umar. Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Dalam peralihan ini, Kufah merupakan pusat pergerakan. Imam Malik bernama lengkap Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir. Nasabnya berakhir sampai Zu Asbah dari Yaman. Kakeknya sendiri yang bernama Abu Amir termasuk sahabat Rasulullah SAW. Kakeknya adalah seorang yang datang ke Madinah dan menetap di sana. Imam Malik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Ia berguru kepada ulama Madinah. Pertama kalinya ia belajar dari Abdurrahman ibnu Hurmuz. Ia termasuk salah satu imam hadis yang terpercaya. Lalu imam yang ketiga yaitu Imam Syafi'i yang bernama lengkap Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i al-Syafi'i al-Mutalibi. Ia dilahirkan di Guzah tahun 150 Hijriah. Kitab usul fikih yang sampai kepada kaum muslimin yang sahih dan hingga hari ini masih monumental adalah ditulis oleh Muhammad Idris al-Syafi'i atau biasa kita kenal dengan Imam Syafi'i, yaitu kitabnya yang berjudul Kitab Ar-Risalah dan Kitab Al-Um. Imam ini merupakan ulama Mekah, kemudian menjadi ulama Mesir. Kemudian imam keempat adalah Ahmad bin Hambal. Ia adalah Ahmad ibnu Hambal ibnu Hilal al-Zahili al-Syabani al-Maruzi al-Baghdadi. Ia dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Ia termasuk salah satu imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab musnadnya atau Musnad Ahmad ibnu Hambal. Nah, selain keempat imam itu, terdapat pula sejumlah imam mazhab yang terlupakan bahkan dinyatakan hilang, seperti mazhab Al-Sawri, mazhab Ibnu Uyainah, mazhab Al-Azai, mazhab Al-Tabari, dan mazhab Al-Zahiri, dan masih banyak lainnya. Ketika pintu ijtihad tertutup, penyebab keterhentiannya perkembangan kajian fikih adalah masa keodifikasi atau tatwin. Gerakan tatwin di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan khasanah ilmu para ulama, tetapi di sisi lain menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia, sehingga mereka merasa tidak perlu melakukan penelitian dan pengkajian ulang terhadap sejumlah masalah baru dan aktual yang muncul. Pada masa itu berkembang tradisi diskusi mazhab antara ulama penganut mazhab yang satu dengan ulama yang lain saling menyerang. Mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan mazhab yang dianutnya disertai dengan penyerangan terhadap mazhab yang lain. Penyerangan ini juga melahirkan fanatisme dengan menghilangkan sedikit atau banyak sikap tasamuh dan ukhuwah. Padahal tasamuh dan ukhuwah adalah suatu masalah yang prinsipil dalam Islam dan wajib untuk dijaga. Sementara tidak jarang sendi-sendi ini hilang terkalahkan oleh aspek-aspek khilafiyah furu'iyah. Jika ditilik mengenai korelasi antara situasi politik atau kekuasaan dengan lahirnya fatwa, terdapat sejumlah indikator hubungan yang kuat. Sangat boleh jadi sebuah mazhab berkembang karena dukungan politik. Ketika suatu mazhab berkuasa, maka mazhab lainnya sangat rawan terjadi penindasan. Di samping itu, posisi ulama yang lemah memperkuat eksistensi fanatisme mazhab. Mengembangkan ijtihad independen. Akhir-akhir ini sering dijumpai sebuah kecemasan bahwa ternyata usul fikih hingga saat ini masih sangat kaku dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban kekinian. Dapat dilihat terdapat 3 pendapat intelektual muslim kontemporer yang menanggapi kegelisahan tersebut. Fazlur Rahman berpendapat bahwa tidak cukup hanya menggunakan usul fikih dan teori fikih tentang qat'iyat dan zaniyat. Ia kemudian menawarkan istilah ideal moral dan legal spesifik sebagai pembagian awal tradisi Islam. Selanjutnya ada Muhammad Arqon yang merupakan seorang pemikir kontemporer Aljazair.
Arkon mempertanyakan semakin kaburnya aspek kesejarahan dalam kajian fikih. Ia juga mempertanyakan keabsahan teori-teori fikih yang diajarkan, mengingat materi dan teori fikih yang diajarkan sampai saat ini disusun beberapa saat yang lampau. Selain itu, fikih yang lahir berdasarkan latar belakang kondisi sosiokultural pada masanya masih dipakai untuk situasi yang secara signifikan telah mengalami perubahan berbeda dengan hari ini. Kemudian Hasan Hanfi melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa dalam upaya mengembangkan fikih seiring peradaban hidup manusia. Yang pertama, masa lampau atau al-madhi yang dipersonifikasikan dengan al-thurat al-khadim hasanah klasik. Kedua, esok al-mustaqbal dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Ini dipersonifikasikan dengan al-thurat al-gharbi hasanah barat. Ketiga, masa sekarang atau al-hali yang dipersonifikasikan dengan tema al-waqi atau realitas kontemporer. Jika merujuk pada ketiga pendapat tersebut, maka kondisi kekinian harus dijadikan variabel berpengaruh dalam menentukan corak hukum Islam. Fikih haruslah mampu merespon permasalahan masyarakat terkini dan harus mampu memprediksi ke depan dengan membaca tanda-tanda zaman. Dengan kata lain, fikih harus relevan dengan perkembangan zaman. Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen. Ada berbagai agama, kepercayaan, berbagai suku, ras, etnik, dan adat istiadat maupun budaya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus bahkan secara internal. Umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada NU, ada Muhammadiyah, dan lainnya, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dalam mengambil kebijakan. Kearifan menyikapi perbedaan. Keragaman berpeluang memicu tumbuhnya benih-benih konflik di tengah-tengah masyarakat. Keragaman merupakan kekayaan sepanjang keragaman dan perbedaan dipahami dan disikapi secara arif dan positif sebagai bagian dari sunatullah. Masyarakat Islam Indonesia merupakan masyarakat yang multi mazhab, baik secara teologis maupun dalam fikih. Fikih seharusnya mampu memberikan jawaban tuntas terhadap berbagai fakta empirik dengan prinsip bersatu pada hal-hal yang disepakati dan toleran terhadap hal-hal yang tidak disepakati. Khususnya menyangkut ajaran-ajaran Islam bersifat furu'iyat atau cabang, sebab fakta menunjukkan bahwa umat Islam seringkali mengabaikan akhlak yang bersifat usuliyat atau pokok dalam Islam justru terabaikan oleh penganutnya lantaran perbedaan dalam aspek furu'iyat atau cabang itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya perumusan fikih Islam di Indonesia. Urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Mengapa fikih Islam di Indonesia perlu dirumuskan? Yang pertama, kuatnya doktrin fikih di masa lalu. Yang kedua, kreasi intelektual yang kritis kurang terbangun belakangan ini akibat keterlenaan. Dan yang ketiga, kuatnya umat Islam bermazhab kepada produk fikih, mazhab khawli, sehingga mengakibatkan melemahnya bermazhab secara metodologis atau mazhab manhaji melalui pengkajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih. Fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosiohistoris masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang menembus seluruh wilayah dan zaman, sudah saatnya digugat secara kritis sehubungan dengan munculnya berbagai masalah kontemporer yang meminta Islam sebagai jawaban atau solusi yang merahmati umat berhadapan dengan keragaman problematika. Saya rasa cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ini dapat memberi keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.